Tuas kemarin kita perusahaan di Padang Lawas itu dari 42.000 dikasih izin HPH-nya, mereka hanya bisa menggarap 8.000 hektar. Sementara 26 hektar itu rupanya digarap orang-orang yang lain. Nah, ini kan jadi case ini sepertinya Sumatera Utara itu memang persoalannya seputar seperti itu ya. Jadi makanya ya wajar ketika lahan itu tidak digarap optimal oleh PT P3 misalnya. Ya masyarakat ya datang untuk menggarap. Jadi kedepannya lah. Ini kan satu case, apalagi pembangunan nasional ini kan akan terus berlanjut ya. Di sana juga saya lihat sudah ada pembangunan dan terhenti. Saya nggak tahu apa sebabnya. Saya dengan Pak Rahim ini, Pak, kami orang Selimpuan. Ya. Terus terang jalan tol ini sangat penting bagi kami. Saya tadi malam sampai di Medan jam 2:30. Tertolong banyak karena jalan tol. Terus terang kami warga di daerah Tapanuli Selatan menganggap ini sebuah mimpi, terus terang. Jadi saya terus terang tidak berharap banyak tadinya Jokowi ini bisa membuat ini. Saya nggak yakin, Pak, tapi ternyata sudah dibuat. Dan hari ini kita menemukan kendala seperti ini, kayaknya saya rasa ketidaksungguhan kita bersama dalam menghadapi situasi ini. Negara tidak boleh kalah sama orang-orang yang akan menghambat proses pembangunan itu sendiri. Karena ini fungsinya adalah untuk masyarakat umum, ya, kemaslahatan umat. Saya pikir hanya 7 orang bukan artinya mereka harus dihilangkan haknya. Mereka juga menanam karena memang kelalaian dari pihak PT PN3. Setelah mendengar apa yang disampaikan, sesungguhnya ini kan HGU-nya PT PN3, yang punya hak di sini PT PN3. Tapi sudahlah, sudah sampai pada titik itu, terlalu banyak kita bernegosiasi, terlalu banyak mengalah, tentu ada tahap tertentu. Saya pikir apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan pengadilan, proyek ini secepatnya dikerjakan. Saya punya mimpi sampai ke Sidimpuan. Ya, kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Harus sampai ke Sibolga ini. Jadi terus terang saya juga kaget, Pak. Saya kira ini bisa jadi, Pak. Katanya ke Siantar, kemana gitu kan. Tahu-tahu sampai di sini terhenti. Sampai Sibolga. Sampai Sibolga. Ya, itu enggak pala mimpi lah mungkin itu ya. Ini aja bisa sampai Siantar aja udah syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan, Pak, case-case seperti ini jangan terjadi lagi. Pengusaha tentunya kontraktor dari Waskita sebagai pemegang konsesi ya. Pelaksanaan nggak usah tunduk, Pak. Ajar aja. Undang-undang sudah ada, pengadilan semua sudah jelas. Terus berapa ganti rugi silakan nanti berperkara, perkara aja sana, kerja jalan terus. Karena tidak mungkin kita tunduk sama 7 orang. Kita ngumpul ini udah berapa orang ini? Saya kaget. Nah, pada intinya tentu kita harus mensukseskan program nasional. Ya, Pak ya. Jalan tol ini salah satu impian semua masyarakat di Sumatera Utara ya. Terkhusus kami orang dari selatan. Supaya lebih cepat ke Medan aksesnya, tentu mimpi ini adalah sebuah mimpi yang indah. Kalau terwujud, lebih cepat lebih bagus. Ya, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, Pak. Persoalan perkara sana yang suka perkara, siapkan pengacaranya, sana siapkan pengacara. Main terus, mau sampai MA main terus, 20 tahun lagi perkara. Karena pengadilan di negeri ini, Pak, perkara 20 tahun biasa, Pak. Jangan gara-gara ini 20 tahun tak kami nikmati. Dan ini jadi mangkrak. Jadi saya pikir itu aja intinya, Pak. Kerjakan lebih cepat, lebih bagus. Yang mau perkara, silakan perkara. Hak mereka disiapkan. Jangan ada yang dinodai atau dihilangkan haknya. Saya pikir itu aja intinya dari saya, Pak. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rudi Hermanto, anggota DPRD Sumatera Utara, Komisi A. Saat ini berada tepatnya di tengah-tengah jalan tol, di lokasi tanah PT PN3, Gunung Pamela, Desa Jambu, Afdeling 5.
Di sebelah kanan saya ini Bapak Abdurrahim Lubis dari Kanwil BPN Sumatera Utara. Sebelah kiri saya Pak Agung dari BUJT Utama Marga Waskita HMW. Pelaksana operator pembangunan ya Pak ya? Owner dan pelaksana. Kalau saya dari BUMN Waskita, pelaksana kontraktor pelaksana. Sebagaimana kita lihat saat ini, sebelah kanan ini jalan tolnya sudah terbangun dengan bagus, namun terhenti di sini. Di sebelah kiri kita kelihatan di ujung sana adalah jalan tol ya Pak. Sebelah sana udah siap Pak? Ya. Sebelah sana sudah dan terhenti di sini. Di sebelah kiri kita ini ada kebun sawit, luasnya kira-kira berapa hektar Pak? 5,8 hektar. Konon diklaim oleh 7 pemilik lahan pohon ini, oleh warga diklaim memiliki pohon sawit ini. Kelihatan pohon sawit ini usianya kira-kira 6 tahun kalau nggak salah. Dan ini adalah tanah ex HGU PTP dan telah dibayar oleh HGU bukan ex. Dibayar ganti rugi. Masih HGU dan telah dibayar oleh BUJT kepada PTPN 3 lahannya ya. Ya. Namun ada oknum yang sengaja menanam dan mengklaim ini adalah milik mereka, sehingga proyek ini harus tertahan. Saya pikir kelakuan seperti ini yang salah. Padahal berdasarkan hasil lapangan dari pihak BPN, lokasi yang dituntut atau diperkarakan di pengadilan, objeknya bukan ini, yaitu di mana Pak? Halo, terima kasih Pak Hermanto, bahwa terkait dengan status tanah seperti sudah dijelaskan oleh Pak Rudi tadi, bahwa tanah ini yang terkena tol ini adalah hak guna usaha PTPN 3 Kebun Burung Pamela. Sudah diganti rugi tanahnya kepada PTPN 3 melalui PT 2T dan dibayar oleh BUJT tanggal 8 Maret 2020. Sudah selesai. Persoalannya adalah adanya garapan masyarakat di sini dengan tanaman sawit yang berumur, tadi sudah bilang Pak apa, sekitar 6 tahun, dan ini garapan sawit ini sudah kita identifikasi, tinggal 7 orang lagi yang belum mau menerima ganti rugi. Oleh karena mereka tidak mau menerima ganti rugi, kita titipkan ke pengadilan negeri Seirampah. Sudah dititipkan dan sudah ada penetapan dari pengadilan. Tinggal nanti mereka akan bermohon untuk dibayarkan ganti ruginya. Nah, persoalan sekarang adalah mereka masih mengajukan tuntutan terhadap tanah ini, mengajukan gugatan lagi ke pengadilan negeri Seirampah. Sekarang masih dalam proses pemeriksaan menjawab. Hanya saja ketika mereka melakukan pengaduan sampai kepada presiden dengan surat ke presiden, ini adalah suratnya. Nah, ini ada mohon perlindungan kepada Presiden Joko Widodo, ya toh. Nah, ini mereka ada 7 orang, baru suratnya 25 Februari 2021 ya, ditembuskan ke kita. Nah, persoalannya di sini ketika mereka menyampaikan alas hak, ini alas haknya ternyata yang membuat suratnya ini diketahui adalah Desa Basumbu. Sementara Basumbu jauh dari sini, informasi dari masyarakat sini. Di luar lokasi Jambu. Ini. Sementara ini Desa Jambu. Nah, inilah salah satu yang menjadi titik lemah barangkali, sehingga kita bagus kita titip ke pengadilan sehingga tanahnya tidak menjadi pertimbangan kita lagi. Nah, itu dia. Barangkali itu dia sementara Pak informasinya, bahwa kita seperti janji bagi P2T panitia pengadaan tanah, pelaksana pengadaan tanah ini dianggap sudah selesai. Tinggal Pak, ya? Eksekusi dari pihak Pak HMW untuk melakukan kerjaan ini. Seperti Bapak bilang tadi, kalau masalah perkara silakan berperkara terkait dengan fisiknya, ini sudah bisa nanti kita eksekusi oleh PMW dengan adanya penetapan ganti rugi dari pengadilan. Persoalan mereka kapan mengambil duit itu urusan mereka. Ya. Bagi kita sudah selesai Pak Hermanto. Ya, terima kasih Pak Lubis. Dari pihak kontraktor kira-kira berapa lama Pak ini bisa diselesaikan? Kalau berdasarkan schedule yang ditandatangani dengan BUJT-nya, kita itu sebenarnya finish itu di Juni atau Juli tahun ini 2021. Nah, sekarang kan ada lahan-lahan yang lagi kontra lah. Kita tidak bisa
mengerjakannya, melanjutkannya. Seperti ini salah satunya masih ada 5 spot lagi yang seperti ini. seperti Ya, ini. sebelah sana Masih ada. Oke. Jadi kita seperti ini, kalau ini kan nggak bisa kita kerjain nih Pak, karena ini kan ini untuk di cutting, nanti cuttingannya ini kita limpahkan ke timbunan. Nah jadi kalau kita itu sangat menghambat Pak, jadi kita progres kita semakin lambat di lapangan gitu. Ya mohonnya itu nanti secepatnya nanti kita bisa kita kerjakan, mungkin nanti kalau targetnya itu kita kalau mulai Juli Pak, kita April nanti finish di April 2022. Karena kita progres kita sementara ini masih di zona 2 itu 52% Pak, masih sekitar 48%. Oh, Iya, progres total yang sampai ke Iya. Pembatang Siantar ya. Kalau itu seksi 3 sepanjang 3 km itu masih 64%. Nah, kalau berdasarkan zona 2 nya saja kita 50%. Nah kita paling sangat terhambat lah Pak. Iya, karena lahan warga ini kita bisa eksekusi, kita nggak bisa ngerjain Pak, karena mayoritas itu lahannya ini lahan timbunan semua. Nah, jadi kita nggak bisa untuk daerah-daerah cuttingan kan, kita dari hasil cuttingannya ini kita limpahkan ke timbunannya nanti. Maka kita nggak bisa proses gitu Pak, jadi kita banyak terhambat di situ Pak. Dari pihak apa owner, Terima kasih kami dari BPJT. Sesuai kalau untuk mengenai konstruksi Pak ya, konstruksi ini memang kita ada kendala Pak, kendala dari pusat dan juga terkait mungkin salah satunya PMN ini belum dialokasikan kegiatan proyek ini, makanya ditargetkan Pak Jokowi juga akhir Desember Agak 2021 juga, mudah-mudahan tidak meleset Pak. Kalau misalkan di bulan Juni bisa dikejar ya. Iya, gitu. Jadi untuk lahan garapan ini karena sudah penetapan di PN Serampa dan pengajuan eksekusi juga sudah kita ajukan ke PN Pak. Jadi kemungkinan akhir di bulan Mei ini kita lakukan eksekusi Pak. Oke. Dari Akhir Mei, 7 ya. warga ini yang kita konsinyasi, rencana di akhir Mei ini kita eksekusi Pak, biar nanti pihak kontraktor juga di awal Juni sudah bisa melanjutkan konstruksinya Bapak. Sekian dari kami Bapak. Terima kasih. Kita sama-sama sudah dengar. Mudah-mudahan proyek ini dapat cepat selesai Amin, amin. sehingga jalan tol yang diidam-idamkan oleh masyarakat Sumatera Utara dapat segera terwujud, dan tentu kelancaran seluruh dunia usaha dan mobilitas dapat, perekonomian dapat meningkat. Pak Lubis bisa sering pulang kampung. Demikian juga saya Pak, saya dari Serimpuan Pak. Jadi terima kasih, mudah-mudahan kegiatan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua, pihak operator maupun bohir maupun pelaksana dan pihak dari BPN. Terima kasih, sampai jumpa di acara lainnya. Terima kasih. Merdeka.